Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul unsur prinsip dalam tarekat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Masjid Monjo dengan NIM 21040460305. Dengan adanya video ini, saya telah mengerjakan UAS yang diberikan oleh Pak dosen, Pak Syariful Anam. Ya, baik. Pembahasan yang pertama ya pengertian tarekat. Pengertian tarekat secara etimologi memiliki makna jalan, cara atau kafiyah, metode, sistem, al-uslub, madhab. Aliran dan haluan al-madhab dalam kamus Munjiat tarekat berasal dari bahasa Arab al-tariqah yang berarti sebuah jalan, keadaan, aliran, atau sebuah garis pada sesuatu secara etimologi. Secara etimologi, tarekat adalah kumpulan para sufi yang terkumpul dengan syekh tertentu, tunduk akan aturan-aturan dalam menjalankan tindakan spiritual, hidup dalam kelompok di sebuah ruangan peribadatan, yang juga membentuk sebuah majelis ilmu dan zikir secara organisasi. Tarekat menurut para ahli Abu Bakar At-Tijah bahwasanya jalan petunjuk dalam menjalankan sebuah ibadah itu harus sesuai akan ajaran yang diturunkan dan dicontohkan oleh Nabi, dan juga dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai ke guru dan terus menyambung. Yang kedua, Harun Nasution. Tarekat berasal dari kata tarekoh, merupakan jalan yang dilalui seorang calon sufi dalam mencapai tujuannya untuk berada di titik paling dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, menurut G. Spencer Trimingham, tarekat ialah sebuah metode praktis yang dipergunakan dalam menuntun atau menimbang seorang murid sesuai rencana dengan jalan pikiran, perasaan, dan tindakan yang terkendali, dilakukan terus-menerus kepada sesuatu rangkaian dari tingkatan makomal untuk dapat merasakan hakikat yang sebenarnya. Materi selanjutnya ialah prinsip-prinsip tarekat. Tarekat Mutabaroh pertama kali berada di Jawa, tepatnya didirikan di Tegalrejo, Magelang pada 10 Oktober 1957, yang mempunyai nama Jamiah Thariqah Muktabaroh yang didirikan oleh para sufi Jawa. Tarekat ini mempunyai tujuan dalam mengusahakan berlakunya syariat Islam secara lahir dan batin berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menurut salah satu 4 mazhab dan juga merupakan ajaran para ulama salihin dengan mempergiat amal soleh. Adapun prinsip tarekat Muktabaroh adalah yang pertama, mursyid. Mursyid merupakan istilah dalam tarekat yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membimbing ataupun membantu seorang murid untuk menuju ke arah tujuan jalan rohani tarekat. Dengan kata lain, seperti seseorang murid yang memerlukan gurunya untuk menjadi pintar. Dalam kitab Ta'lim Ta'alim, Syekh Azumi menyebutkan, man la syekh lahu faya syekh syaitan, yang artinya barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya ialah setan. Ya, yang kedua ialah murid. Murid atau murad adalah seorang yang merupakan pengikut suatu tarekat, yaitu orang yang menghendaki pengetahuan dan petunjuk dalam segala amal dan ibadahnya secara etimologis. Dan murid sendiri mempunyai arti seorang yang berkehendak, berkemauan, dan mempunyai cita-cita. Dalam istilah tarekat, murid mempunyai makna orang yang menempuh jalan
untuk dapat sampai ke tujuan yang diridhoi Allah. Secara institusional, murid merupakan pengikut dari sebuah aliran tarekat yang menghendaki akan pengetahuan dan pengalaman tarekat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, baiat, silsilah dan ajaran. Baiat atau janji setia. Baiat berasal dari bahasa Arab yaitu bai'a, yubai'u, bai'atun yang memiliki arti transaksi. Baiat dapat diartikan sebagai perjanjian, pengukuhan, penyumpahan, penobatan. Dalam bahasa tarekat sendiri, baiat memiliki arti janji setia yang biasanya terucap oleh seorang salik di depan mursyid untuk menjalankan sebuah persyaratan yang ditetapkan oleh seorang mursyid dan tidak akan melanggarnya sesuai dengan syariat Islam. Baiat terbagi menjadi dua macam, yaitu baiat syariah, yaitu baiat yang bagi seorang kandidat salik yang hanya sekedar mengakui bahwasanya mursyid yang membaiatnya ialah gurunya, tempat ia berkonsultasi, dan mursyid itu pun mengakui orang tersebut adalah muridnya. Yang kedua, baiat maknawiyah, baiat yang bagi seorang kandidat salik bersedia untuk dididik dan dilatih menjadi sufi yang arif. Yang selanjutnya adalah silsilah atau sanad. Sanad tarekat adalah nisbah, hubungan guru yang terdahulu yang saling menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan silsilah dalam tarekat ini berfungsi untuk menjaga validitas dan otentitas aliran ajaran tarekat agar tetap merujuk pada sumber pertama, yaitu Rasulullah SAW. Fungsi sanad dalam tarekat ini untuk menjaga keberadaan dalam silsilah tarekat yang juga berfungsi untuk menjaga validasi dan otentitas ajaran tarekat supaya tetap merujuk kepada sumber pertama. Yang selanjutnya adalah ajaran atau yang disebut dengan zikir. Zikir berasal dari kata zakara yuzakiru zikra yang berarti mengingat, mengambil pelajaran, mengenal, mengerti. Zikir bisa berarti ingat akan hukum Allah. Zikir juga mengambil pelajaran atau peringatan bahwa seorang hamba yakin jika lahir batinnya dilihat Allah. Perbuatan diawasi oleh Allah, ucapan didengar Allah, segala niat dan cita-cita diketahui oleh Allah. Maka hamba itu akan menjadi seseorang yang benar. Maka karena ia selalu dalam keadaan yang selalu memperhambakan dirinya kepada Allah. Zikir dalam tarekat berarti bahwa Allah atau bacaan la ilaha illallah, zikir yang dibaca di dalam hati tersebut zikir siri, sedangkan zikir yang biasanya dilakukan dalam lisan tersebut zikir jahri. Adab pada saat zikir. Yang pertama, duduk di tempat suci. Yang kedua, kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua paha. Yang ketiga, mengharumkan tempat zikir. Yang keempat, memakai pakaian halal dan suci dari hadas, dari najis. Yang kelima, jika memungkinkan memilih tempat yang suci dan gelap. Contohnya kayak misalkan di masjid terus lampunya dimatiin gitu. Yang keenam, kedua mata dipejamkan, ya seperti kayak menutup mata lah. Yang ketujuh, jujur dalam berzikir. Jujur dalam berzikir ini ya misalkan kita disuruh mursyid itu harus 33 kali semua, ya kita harus ngikutin semuanya. Dan yang keempat, ikhlas. Yang selanjutnya ikhlas, ya, ikhlas dalam hati. Yang selanjutnya memilih sigat zikir bacaan la ilaha illallah. Yang selanjutnya menghadirkan makna zikir dalam hati. Ya seperti kata apa ya bisa lah. Yang selanjutnya mengosongkan hati dari segala apapun selain Allah. Ya saat kita zikir kita hanya mengingat Allah, jangan mengingat yang lain-lain. Ya seperti misalkan lagi zikir nih, terus tiba-tiba kepikiran, oh kunci saya di sini, jangan, itu nggak boleh. Ya kesimpulannya, tarekat merupakan sebuah jalan yang ditempuh oleh para murid dengan selalu mengikuti ajaran yang telah mereka dapatkan dari syekhnya untuk menuju ke jalan benar.
dan lebih dekat dengan Tuhannya. Ada beberapa jenis tarekat yang sampai sekarang masih berkembang, di antaranya tarekat Qadiriyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Naqsabandiyah. Di dalam tarekat juga mempunyai prinsip-prinsip, yaitu mursyid, murid, baiat, silsilah, dan juga ajaran. Mursyid merupakan istilah dalam tarekat yang dipergunakan untuk menggambarkan seorang yang membimbing ataupun membantu seorang murid untuk menuju ke arah tujuan jalan rohani, tarekat, dengan kata lain seperti seorang murid yang memerlukan gurunya untuk menjadi pintar. Sekian dulu video dari saya. Apabila ada kata-kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.